saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena hari yang kita nantikan, yaitu Desember tanggal 25. Dan kita bersyukur saudara, walaupun mungkin tadi malam ada yang kelelahan, ada yang masak, bahkan mungkin ada yang bikin kuki sampai lat. Tapi kita lihat semua dalam situasi senang, sukacita, semua karena anugerah Tuhan. Kita dikumpulkan bukan karena satu hal atau kebetulan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Yang paling utama bahwa kita bersyukur karena kita boleh memasuki bulan terakhir, bulan Desember tahun 2023. Nanti beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak saja memberikan kita iman, tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan untuk tetap percaya bahwa Dia mengasihi segala sesuatu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan, Kaulah harapanku. Ya, kita tetap percaya bahwa satu-satunya harapan adalah Tuhan Yesus sendiri. Mazmur 71:8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dan hari-hari kita boleh sungguh-sungguh menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Puji Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi, nyanyikanlah nyanyian baru baginya, bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang lain, sebab Dia telah melakukan perbuatan yang mencari. Jemaat Tuhan juga berdiri, mari bersama-sama kita memuliakan Allah kita dengan sembah dan puji. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah mengalami kemenangan oleh karena Kristus sudah datang di tengah-tengah kehidupan kita semua. Amin. Saudara masih tetap berdiri, saya percaya bahwa kita masih dalam keadaan kuat, sehat, karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang boleh kita peringati. Dan kelahiran Tuhan itu tidak saja berlaku buat saya pribadi, tapi buat kita semua, buat siapapun yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kita terus pujikan nama Tuhan. Dia lahir untuk kita. Mari sambil berdoa yang bersuka cita kita katakan Dia lahir untuk kami dan Dia masih bersama. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja
bersyukur maka ada kekuatan sukacita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Namun terkadang dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak hal yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita lalai dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai pelayan Tuhan, bahkan di tengah-tengah aktivitas kita sebagai pekerja. Dan Tuhan banyak melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku orang berdosa. Mohon Tuhan melawat dan mengampuni setiap dosa kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih penebusan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita pujikan dari surga kepada ketika Tuhan datang ke dunia menebus dosa kita, dan Dia terus mengasihi kita, menebus setiap dosa saudara dan saya. Dari surga kembali, Dari surga kepaduna yang kaya dari miskin sampai anak Allah Yesus Kristus. kamu tinggal di surga. Dahulu tinggal di sorga dan kini dipalukan bagiku dan kau yang korban hidupnya. Kasih penebusan selama-lamanya. Kasih penebusan
maka Tuhan itu adil dan setia bagi saudara dan saya. Tuhan, terima kasih untuk kasih penebusan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang baik, yang mau mengorbankan anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus, mau mati bagi kami, bahkan mau mengampuni setiap dosa kami. Ini setiap pengakuan kami, ini hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang melawat hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami mau menyatakan syukur, pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Allah, maka kita dikatakan sangat berbahagia. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita bersyukur karena anugerah Tuhan itu luar biasa dan terus menyertai saudara dan saya, bahkan terus menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan saya. Dan mari kita bersyukur karena janji Tuhan itu sempurna. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau percaya kepada sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bisa terus terukir di dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu terus menyertai saudara dan saya. Mari kita terus bersyukur dan kita katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Amin, puji Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
ini saudara dan saya hadir di rumah Tuhan akan dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terus siapkan hati kita, mari buka hati pikiran kita untuk mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Dia Allah yang sempurna, yang selalu mengasihi saudara dan saya. Kaulah segalanya bagi saudara dan saya. Mari kita katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berkepala berdoa. Ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan bukti kasih-Mu, Engkau rela turun dari kemuliaan-Mu Tuhan, datang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kami yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa. Engkau rela Tuhan,
ada di tengah-tengah manusia. Bahkan Engkau seringkali ditolak Tuhan keberadaan. Tapi kami bersyukur kami boleh menjadi bagian, menjadi milik-Mu Tuhan, mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar. Sehingga Tuhan, apa yang bisa kami nyatakan, saya memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Tapi seringkali juga Tuhan, kami terpeleset. Bukan kemuliaan kepada Tuhan, tapi kemuliaan kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami memuliakan diri kami Tuhan. Kami ingin dimuliakan, kami ingin ditinggikan daripada kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan kami butuh sekali Tuhan, tuntun dengan kebenaran-Mu Tuhan. Jalan yang sudah salah kami lalui itu kembali ke jalan yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan bagi kami untuk seumur hidup kami memuliakan Engkau, menikmati Engkau seumur hidup kami, boleh tergenapi. Saat ini Tuhan, berkati kami, hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini. Untuk kami boleh sama-sama belajar, kami sama-sama mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan sukacita iman. Kita boleh ada di hari yang penuh sukacita, hari yang kita nanti-nantikan. Walaupun setiap tahun kita melewati hari Natal, tahun baru, tetapi seperti kata firman Tuhan di dalam kitab Katakan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru, ya. Setiap hari baru tercurah di dalam firman kita, tidak pernah berhenti. Untuk itu apa yang mau kita nyatakan kepada Tuhan selain syukur Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh baik, bahkan menyiapkan diri kita, hati kita, telinga kita untuk firman Tuhan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam merenungkan bagian ini sesuai dengan tema yang ada, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2, kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bertanggapan. Saya akan membaca ayat 10, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-11 dan seterusnya ayat 14 kita baca sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, Sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema kita kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Ini dua kalimat yang kalau kita sederhanakan, kata kuncinya itu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera. Artinya kemuliaan itu ada di tempat yang tinggi, damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia. Artinya ketika malaikat berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang pertama adalah Tuhan atau Allah dimuliakan karena kelahiran sang anak di tengah-tengah dunia, ya kan? Tuhan dimuliakan karena kelahiran sang anak di tengah-tengah dunia. Dan yang kedua, perdamaian, ya kan, atau damai sejahtera harus disebarkan, harus terus ada ketika atau kemanapun anak ini ada. Dan lebih khusus lagi saya katakan, anak ini diterima. Kita sudah beberapa waktu ini membahas bagian ini. Dan kita mau bertajam lebih lagi bahwa damai itu diberikan bagi kita semua ketika anak itu diterima di dalam kehidupan kita. Ya kan? Anak itu siapa? Yesus Kristus. Artinya tujuan kedatangan Yesus adalah kemuliaan selalu naik kepada Allah Bapa di surga, kepada Tuhan, sehingga
kedamaian akan terus turun. Ada di antara kehidupan kita manusia yang mau menerima atau kita katakan percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada Sang Anak itu. Nah, kita lihat yang pertama tentang kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan, Bapak Ibu Saudara, Allah itu merancang kehidupan ini bukan hanya setahun, sebulan, 2 bulan, tidak, tapi dalam rancangan yang sangat besar, ya kan? Yang tahun ini tidak bisa selami. Kita tidak bisa selami rancangan Allah yang besar. Nanti kadang-kadang kita lihat kalau selesai, misalnya begini. Hari ini kita mendapatkan satu hal yang bagi kita tidak masuk akal, tidak enak, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hari esok, hari selanjutnya kita merasa sengsara, kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, dan sebagainya. Kita merasa kok Tuhan bilang kok Tuhan merancangkan damai sejahtera, kok tidak ada damai sejahtera yang kita rasakan. Tapi nanti sepersekian waktu kemudian baru kita bilang begini, aduh puji Tuhan, ternyata Tuhan mau begini kepada saya. Setelah saya evaluasi, setelah saya lihat, oh ini maksud Tuhan di dalam hidup saya, baru kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak mengerti apa sih perkara yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan manusia. Pun ketika Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia, tapi oleh karena manusia yang ingin seperti Dia, ya kita tahu Adam dan Hawa, pada akhirnya manusia tunduk kepada keinginan sendiri. Ya, iblis yang menggoda. Kadang-kadang kita menyalahkan iblis, tapi ini adalah keinginan hati kita sendiri. Sehingga kita gagal, kita menjadi manusia yang berdosa. Tapi Allah dengan kasih-Nya itu luar biasa. Rancangannya besar. Dia sudah menyatakan bahwa Dia akan memberikan keselamatan, Dia akan mengirim seorang penyelamat bagi kita manusia, sehingga kita bisa menikmati keselamatan itu. Sampai saat ini kita bisa menikmati keselamatan Putranya, satu-satunya kudus, datang ke tengah-tengah dunia bagi kita semua untuk menggenapi rencana dan rancangan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, kemuliaan Allah yang maha tinggi, tahu Bapak Ibu Saudara, dikerjakan di dalam kerendahan yang serendah-rendahnya. Kemuliaan Allah yang maha tinggi tapi dikerjakan di dalam kerendahan yang serendah-rendahnya. Dimulai dari apa? Kita mungkin mengatakan begini, pengorbanan Kristus itu ketika Dia disalibkan di kayu salib, ketika Dia menderita. Tapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara bahwa pengorbanan itu dimulai ketika Allah dalam wujud manusia ada di tengah-tengah kita. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu ini bahwa Tuhan itu datang bukan di tempat yang mulia, yang agung, ya kan? Kalau sekarang masih sekian waktu melahirkan semua sudah siap, tapi di dalam kemuliaan, di dalam kehinaan, tiada tempat bagi Dia, ditolak di sana sini. Adanya di mana? Di tempat yang tidak seorang pun mau, Dia dilahirkan di situ. Kemuliaan Allah di tempat yang mati dikerjakan di dalam kerendahan yang serendah-rendahnya. Bukan dimulai di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, tetapi dikerjakan mulai ketika Allah mengutus anaknya untuk datang di tengah-tengah dunia, di kandang Bethlehem yang diberitakan oleh para malaikat saat itu. Artinya anak itu lahir di tengah keluarga kecil, di dalam kesederhanaan, dibaringkan di palungan, di tempat makan ternak, jauh dari kata sederhana. Artinya itu total betul. Rendahan diri Tuhan itu begitu total. Nggak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara, bukan pencitraan, bukan. Tapi betul-betul total. Rendahan dirinya di tengah-tengah kita manusia, di tengah-tengah dunia. Bolehkah dikatakan bahwa dalam kemuliaan itu Dia datang di tengah-tengah kerendahan? Orang mungkin mengatakan pencitraan kalau presiden datang, ya kan, belusukan ke pasar-pasar, ke tempat yang kumuh. Mungkin kita bilang pencitraan. Jam 2 jam dia keluar, ya sudah lagi ke tempat asalnya. Seorang tuan misalnya dia menolong hambanya sepersekian waktu, ya kan? Kita mungkin pikir cuma sebentar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, betapa mengagumkan betul-betul. Saya bilang ini mengagumkan sekali lagi pilihan Kristus untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Pilihan ini
Saudara, bukan dia terlempar tiba-tiba, cing gitu kan, dilempar ke dunia ini. Tidak seperti itu, tapi dia sengaja mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sehingga ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat-sangat besar, sehingga Bapak Ibu Saudara membuat Allah layak untuk dipuji, Allah layak untuk dimuliakan. Bukan setengah-setengah, bukan KW-KW pengorbanannya. Dari kemuliaan, dia betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya untuk kita manusia. Dan tujuan akhirnya untuk apa sih Bapak Ibu Saudara? Keselamatan manusia, keselamatan saya, keselamatan Bapak Ibu Saudara. Sehingga melalui keselamatan itu, ketika kita melihat karya agung Allah yang luar biasa bagi kita semua, maka harusnya lahirlah kita memuliakan nama Tuhan Allah. Bukan saya, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Bukan karena perbuatan saya, karena saya rajin sekali berbuat baik, saya rajin beri. Bukan, itu adalah efek atau respon kita, tetapi cuma karena anugerah. Sehingga seringkali kita, Tuhan selalu mengatakan, ingat baik-baik, keselamatan kita ini cuma karena anugerah. Cuma karena anugerah. Saya pernah kasih contoh di satu acara anak-anak. Coba ya penciptanya, kalau kamu nakal, ya kan, kamu tidak dengar-dengaran, lama-lama, tiba-tiba mama bilang, karena kamu nakal, kamu tidak dengar-dengaran, apa mama kasih hadiah? Pantas nah itu? Enggak, Enci. Masa anak nakal, anak lawang, tapi dapat hadiah? Berarti kalau begitu harusnya apa? Terima kasih sekali. Bukankah sama dengan kita kalau disederhanakan? Kita yang berdosa, kita yang betul-betul melawan Allah, yang Allah bilang patut dimurkai, tapi Allah beranugerah, memberikan anugerah yang besar seperti kata Yohanes 3:14, mengaruniakan, memberikan hadiah yang kita tidak layak, kita tidak pantas menerimanya, tapi Dia datang untuk kita semua sebagai hadiah yang terindah bagi kita semua, sehingga kita beroleh anugerah. Tak layak, orang tak ada baik-baiknya, penuh dosa. Siapa di sini bilang tidak pernah berdosa? Semua pernah melakukan dosa. Firman Tuhan bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa. Telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih-Nya kepada kita manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Membuat apa lagi kita? Mau kasih apa kepada Tuhan selain penghormatan? Memuliakan Dia, Tuhan Allah kita. Tak ada yang bisa kita banggakan dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Sebaik apapun, seberkuasa apapun, sekaya apapun, tak ada dari diri kita sendiri. Semua karena Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Sehingga sekali lagi harusnya tiap-tiap waktu nanti ini kita memuliakan Tuhan. Selalu berkata kemuliaan bagi Allah. Bukan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan saya, tapi bagi Allah. Sehingga sudahkah kita memuliakan Allah dalam hidup kita? Malaikat juga memproklamirkan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh dikata waktu malaikat bilang damai sejahtera di bumi, kita mungkin berharap besar ya, bahwa ya kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa, semua damai, semua aman. Tapi tahukah bahwa dengan kedatangannya, dengan kelahirannya, pertama menimbulkan kecemburuan. Ya, siapa yang cemburu saat itu? Seorang Herodes cemburu, ya kan? Tuhan datang untuk membawa perdamaian, membawa damai bagi kita semua. Apa ada yang cemburu? Herodes, harusnya dia dong raja yang berkuasa, raja yang besar, raja yang hebat. Kok ada yang datang-datang bilang, kami mau menyembah seorang raja. Rajanya juga bukan raja yang besar, tidak digambarkan bertubuh kekar, hebat, tapi seorang apa? Seorang bayi. Bapak Ibu Saudara, coba ya kita disandingkan. Kita besar terus kita disandingkan dengan anak kecil misalnya kan. Bagaimana perasaannya? Herodes pasti, waduh, Kamai, raja yang masih kecil yang lahir. Terus saya ini dianggap apa? Mereka datang untuk apa? Menyembah sang raja yang kecil itu yang baru lahir. Bukan saya sebagai raja yang dikenal oleh semua orang. Maka Herodes menjadi cemburu. Jadi sakit
berkedok, kan? Berkedok. Nanti saya mau menyembah dia. Kasih tahu ya, di mana anak itu. Bapak dan saudara, seorang raja manipulatif ya. Kasih tahu ya. Beritahu di mana dia. Saya mau datang menyembah dia. Ya, hatinya begitu membara dengan kecemburuan yang luar biasa. Dan akibatnya Bapak saudara. Dan Bapak sudah menggambarkan di dalam itu. Waktu saya juga menyaksikan satu drama yang menggambarkan, jarang sekali tampilkan, ibu-ibu yang berlarian menangis mencari tempat persembunyian. Ada tangisan yang begitu besar ketika bayi di bawah usia tahun dijagal satu persatu. Sehingga seorang ibu berkata, ini digambarkan ya, dengan gambaran drama itu. Masa dia datang untuk membawa damai? Damai yang bagaimana? Sedangkan anakku mau dihabisi, anakku mau dibunuh. Ada tangisan bersangkutan di situ. Dan saya merenungkan, betul Bapak Ibu Saudara, saya pun menangis waktu menyaksikan. Nah, kata Tuhan yang sudah dibuatkan, ada tangisan drama di Bethlehem. Jadi tangisan yang luar biasa. Ibu-ibu berteriak menangis. Ayah-ayah panik mencari tempat persembunyian. Ketika panas dari datang dengan gagahnya menjaga satu persatu anak-anak bayi. Demi apa, Bapak Saudara? Demi ego, demi kecemburuan, hati yang penuh iri, melahirkan banyak dosa. Ada satu yang luar biasa, seorang ibu digambarkan ya, ini diilustrasikan ketika anaknya yang pertama diambil, yang nangis, mereka terus mengucap dia mengatakan, itukah yang kau percayai? Engkau mengatakan kepada kami, sang Mesias datang, Raja Damai datang, tapi anakmu diambil. Itukah yang dinamakan Raja Damai? Itukah yang dikatakan perdamaian bagi kita semua? Bapak Saudara, memang sangat-sangat miris, ya kan? Sangat miris. Karena firman Tuhan pun, Yesus mengatakan, oh kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, bukan. Akan ada perpecahan satu dengan yang lainnya. Tapi mengapa harus terjadi, Bapak Saudara? Jika demikian, mengapa malaikat berkata, damai sejahtera bagi manusia berkenan kepadanya? Damai sejahtera macam apa yang akan dialami oleh kita manusia? Apa yang dimaksudkan oleh malaikat? Mari kita lihat bagian-bagian. Yang pertama, pastinya damai yang dimaksudkan adalah damai dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah dasar bagi kita untuk mencapai perdamaian. Di dalam ayat Roma pasal 5 dikatakan, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Ada tindakan yang harus kita lakukan, yaitu percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman, karena percayanya kita, karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan, bukan karena baptisan, bukan karena sini, bukan karena kesalehan, bukan karena warisan orang tua, bukan. Karena percaya kita kepada Tuhan, maka kita beroleh damai sejahtera. Karena apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan kita manusia dengan Allah seperti ada jurang mengalah. Kita tak bisa dengan seenak hati datang kepada Bapa berdoa. Kalau sekarang tak enak sekali kita kan. Kita menyebut Tuhan kita, Allah kita dengan Bapa. Nah, ada seorang pun tak ada cara-cara lain bisa menyebut Tuhan dia dengan Bapa. Cuma kita dengan santai, dengan relasi yang intim kita menyebut dia Bapa. Bapa. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Kalau Kristus tidak datang ke tengah dunia ini, maka kita tidak akan pernah diperdamaikan dengan Bapa kita. Kenapa? Murka Allah ada di dalam
kehidupan kita. Sehingga Yesus berdiri di depan kita, menanggung murka Allah bagi kita, hukuman Allah bagi kita. Dia berdiri menjadi perisai di depan kita, dan kita boleh dibenarkan. Tapi yang mau percaya kepada Dia, berpegang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita diperdamaikan dengan Allah Bapa kita. Ya, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perantara lagi untuk kita datang kepada Bapa, bukan nabi, bukan imam, tapi kita sendiri bisa langsung berseru dan berkata, ya Abah, ya Bapa, Bapa kasihani, Bapa puji Tuhan, Bapa terima kasih. Tapi seringkali diejek, dihina ketika kita menyebut Bapa. Tuhan kok disebut kayak panggil Bapaknya? Ya iyalah, dia kan Bapakku, dia kan Bapak kita, Bapak kita di surga, yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang menciptakan kita, menjadi sahabat kita. Sehingga kita boleh dengan kelegaan ada relasi yang intim dengan Bapa kita. Kemudian damai seperti apa? Artinya kita diperdamaikan dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Di dalam kehidupan kita itu seringkali ada ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut, jangan takut. Kenapa ada ketakutan? Di dalam Filipi mengatakan, jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Kenapa? Lawan dari kekhawatiran adalah damai. Tidak ada damai sejahtera kalau ada ketakutan dan juga kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Kekhawatiran selalu melingkupi kita, ketakutan selalu melingkupi kita, sehingga kita perlu sekali diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak sadar, masa berdamai dengan diri sendiri? Berdamai macam apa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Bapak Ibu Saudara ini penting sekali kita berdamaikan dengan diri kita sendiri? Karena pikiran kita, perasaan kita ini seringkali diserang, ya kan? Diserang dengan apa? Dengan banyak hal. Dengan tadi kekhawatiran rasa bersalah, kekhawatiran, ancaman, kebingungan, ketidakpastian, semua mengancam kedamaian yang ada di dalam diri kita. Siapa tidak pernah merasa khawatir? Siapa tidak pernah merasa bersalah di dalam kehidupan? Siapa tidak pernah merasa bingung? Siapa tidak pernah merasa ada dalam ketidakpastian? Pasti kita semua sekali ya. Saya pun kadang-kadang bilang, ini sudah pasti. Hidup ini sudah tidak penuh kepastian. Hanya Tuhan yang penuh dengan kepastian. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali diperdamaikan dengan diri kita sendiri, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dalam hidup kita, tidak ada kecemasan lagi di dalam kehidupan kita. Hal yang paling sederhana sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Seorang jemaat bilang, saya sekarang sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Maksudnya apa? Dulu saya merasa ini rambut saya ini, aduh kesian nih. Tiap lihat kaca, kenapa ini rambut seperti ini? Saya tidak bisa berdamai dengan rambut saya. Ada yang bilang, kita tidak bisa berdamai dengan kita punya tubuh. Suhu dia begini, sudah ada bentuk, lari ke sana kemari. Aduh, kesian sudah ada damai tapi hati. Tiap mau dapat dia orang deg-degan bang. Bukan mau dapat salah, tiap mau dapat. Suhu dia nggak ada kan? Bagaimana lagi itu? Tiap mau dapat, cuma itu perkataan yang ada. Suhu dia kan? Bagi yang masih bergumul dengan pasangan hidup, tiap mau dapat yang ditanya apa? Kapan mau kawin? Kapan mau kawin? Setelah itu, setelah menikah ya ditanya apa lagi? Kapan mau ada anak? Habis itu tanya lagi, kapan anak mau kawin? Tidak ada damai Bapak Ibu Saudara. Dan kita susah sekali untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Susah berdamai dengan anggota keluarga kita. Tuntutannya tinggi terhadap anak, terhadap orang tua dan sebagainya. Sehingga penting sekali kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak ada kedamaian dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan banyak hal lagi. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi kita ingat, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Kristus oleh karena dengan Bapa kita oleh karena Kristus, maka Kristus adalah role model kehidupan kita. Kristus adalah contoh yang paling utama. Tidak ada yang lain. Kristus dengan kerendahan hatinya, dengan kasihnya, dia menerima orang yang berdosa. Kadang-kadang loh, kita susah sekali. Kristus menerima orang yang berdosa.
Kristus menerima orang yang menyakitan. Kristus menerima dia yang mungkin sudah dianggap sama oleh orang lain. Lah siapa saya dan saya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa terima orang lain, tidak bisa terima diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita selalu kita bandingkan dengan orang lain, tidak bisa damai dengan diri kita sendiri. Susah selalu anggap orang lain lebih. Coba kalau kita sama dengan dia, coba kalau kita sama dengan keluarga ini. Tidak pernah ada kedamaian dalam diri kita, selalu merasa kurang. Tapi kalau Kristus ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruang yang kosong, kita akan terus dipuaskan oleh Kristus. Tidak ada yang kurang sedikitpun. Dan kita akan bersyukur, ya kan? Kita akan bersyukur dengan keberadaan kita. Mau rambut keriting, lurus, panjang, pendek, dan apalah sebenarnya tubuh yang seperti apa, keluarga. Mau sederhana pun, makan satu hari makan mungkin cuma 2-3 kali, makan yang dikumpul, ya kan? Ada istilah. Kita sudah berdamai kok dengan diri kita sendiri. It's okay, tidak masalah. Dunia punya ukurannya, tapi ukuran saya adalah Kristus. Amin. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, damai yang seperti apa sih yang diinginkan kita semua? Damai dengan Allah, damai dengan diri, dan damai dengan orang lain pastinya. Nah ini paling susah, kemarin sudah dibahas. Ini paling susah Bapak Ibu Saudara untuk berdamai dengan orang lain. Di dalam Roma pasal 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini Paulus bilang sedapat-dapatnya. Kalau memang itu bergantung padamu, artinya apa? Keputusan ada padamu, mau berdamai enggak? Ya kan? Keputusan ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang kita tidak mampu sendiri. Karena hampir sebagian besar orang bersaksi, saya mampu mengampuni dia, saya mampu mengampuni suami saya, mengampuni istri saya, mengampuni saudara saya, mengampuni sahabat saya. Kenapa? Karena Kristus dorong-mendorong, karena saya minta Tuhan, saya tidak mampu. Paulus bilang, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, ya kan Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam damai sejahtera. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, semuanya dibuang daripada kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat kan tembok Berlin, ya? Tembok Berlin yang sangat terkenal yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Itu ada kisah yang sangat-sangat menarik. Saya sangat terberkati dengan kisah di balik tembok Berlin itu. Kenapa? Ketika tembok Berlin ini berdiri kurang lebih 3 meter tingginya, ada kawat-kawat duri juga di atasnya, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat adalah orang-orang yang cukup berada, ya, kehidupan mereka makmur. Berlin Timur, mereka adalah kehidupan mereka itu begitu susah, begitu miskin. Nah, mereka begitu cemburu dengan keberadaan orang-orang yang ada di Berlin Barat, di seberang mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka begitu cemburunya, begitu kesahannya dengan kehidupan yang ada, mereka mengumpulkan sampah-sampah, ya kan, sampah-sampah, sisa makanan, pun sampah yang busuk, yang jelek. Apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan ke arah Berlin Barat, ya, ke seberang. Mereka lempar semua sampah-sampah yang busuk-busuk, semua mereka lemparkan. Berharap apa? Marahlah nanti kan pihak yang dirugikan, marahlah nanti akan timbul pertikaian dan mereka nanti akan dibela oleh orang-orang lain yang merasa bahwa mereka adalah orang terselimi. Karena mereka susah, ya kan? Memakai kesusahan mereka, kemiskinan mereka untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, apa yang terjadi Bapak Saudara? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Berlin Barat? Mereka mengumpulkan makanan-makanan yang terbaik yang terbaik loh, bukan makanan sisa, bahan-bahan makanan yang terbaik. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkannya ke Berlin Timur dengan tulisan apa? Saya lupa tepatnya, tapi kurang lebih sebelahnya begini: kami memberikan apa yang ada pada kami, ya kan? Apa yang ada pada kami, hanya ini yang ada pada kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Melemparkan itu semua. Apa yang terjadi pada Saudara? Betapa malunya orang-orang yang ada di Berlin Timur, dengan maksud untuk menghina, dengan maksud untuk memberikan
kebusukan-kebusukannya dengan maksud menghina mereka, tapi mereka mendapatkan kebaikan. Kenapa orang Berlin Barat firman ini menjadi nyata? Sedapat-dapatnya kalau boleh. Keputusan kan ada pada mereka, mau balas buang sampah. Mereka punya kok segala sesuatunya. Mau cari sampah yang paling itu, mereka mau buat sampah pun dengan cara mereka bisa. Tapi mereka memilih sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung kepada mereka, maka mereka mau hidup di dalam berdamai. Mereka mau berdamai. Kenapa? Karena mereka sudah berdamai dengan Tuhan. Mereka mau berdamai. Kenapa? Mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Orang menghina, silahkan hina. Oh, itu hak kalian. Tapi yang nanti menderita kalian sendiri, ya kan? Pikir-pikir, kira-kira hinaan yang saya berikan itu sudah membuat mereka jatuh enggak? Yang berpikir kan orang yang menghina. Yang dihina santai aja. Orang menghakimi, kira-kira kata-kata yang kita keluarkan membuat mereka sakit hati enggak? Yang enggak tidur siapa? Orang yang menghina, bukan yang dihina. Kenapa? Karena yang dihina itu mereka sudah punya damai dalam diri mereka sendiri. Nah, yang tidak punya damai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, parah. Mereka bisa tidak tidur, bahkan bisa sakit. Karena belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan diri sendiri, dan belum berdamai dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan sekali lagi, Tuhan itu datang ke tengah dunia ini, di dalam kemuliaan, datang ke tengah dunia, di dalam keindahan untuk memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan diri kita sendiri, dan pada akhirnya memperdamaikan kita dengan orang lain. Sehingga kedamaian seutuhnya menjadi bagian kita. Sudah berapa kali Natal kita lewati? Selalu tiap waktu kita mengatakan shalom, damai di hati, damai di hati. Adakah damai di hati kita? Kenapa kita tidak bisa punya damai? Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, dengan siapapun? Karena Kristus belum ada di dalam hati kita. Kristus belum memenuhi setiap rongga hati kita. Tapi kalau Kristus yang memenuhi, tidak ada celah sedikit pun. Untuk apa? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kekecewaan, tapi yang adanya damai Kristus. Sehingga mari kita Bapak Ibu Saudara menyelidiki setiap hati kita. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan percayakan? Sudahkah saya berdamai dengan Bapa kita lewat pengorbanan Yesus Kristus, kedatangan Kristus? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya, mengasihi diri kita sebagaimana Kristus mengasihi kita? Ya kan, mengasihi diri kita sebagaimana Kristus mengasihi kita, bahkan mengasihi orang lain sebagaimana juga Kristus mengasihi orang lain. Biarlah Natal ini kita penuh dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Damai itu kan terpancar di dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera, dan kita bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah datang di dalam kehinaan bagi kami manusia, mendamaikan kami dengan Bapa dan mendamaikan kami dengan diri kami sendiri, mendamaikan kami dengan sesama. Biarlah kami setelah ini mulai terus hidup di dalam damai sejahtera, penuh sukacita karena Kristus hidup di dalam hati kami. Teguhkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih biar firman Tuhan boleh terus memberkati saudara saya. Saya undang kita semua berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasmi demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Tuhan. Ada Tuhan, majelis, ada guru-guru sekolah minggu, komisi. Mari silakan kita ke depan, kita akan bersama-sama mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya, mulia bagimu Tuhan. Saudara, bersyukur karena boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh diberkati dalam setiap usaha pekerjaan kita. Ada banyak hal yang Tuhan buat, Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini mari bersama-sama kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita angkat pujian pada berkumpul yang sunyi sambil bertepuk tangan. Pada berkumpul yang sunyi dengan sukacita mari kita memberi bagi kemuliaan. Pada berkumpul yang sunyi, gembala kena domba, tiba-tiba berbunyi, suara di surga. Mereka bersoraklah, Maria gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Hiduplah gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji baginya.
Dikuduskan, lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Allah kita semua yang menjadi Tuhan. Kami sukacita dan bangga memuliakan Tuhan. Kami wanita, kami mulai dari anak-anak sampai sudah dewasa. Tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersorak, kalau kita gembira, Yesus Kristus lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kaum pria yang dapat kebahagiaan sudah selesai. Dan kita akan berdoa syafaat dan mohon kesediaan pendeta Yani Warongan menuntut kita di dalam doa. Mari berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu, Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami lewat karya pengorbanan di kayu salib. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kami boleh merayakan hari Natal. Biarlah Tuhan kami boleh memaknainya dengan sungguh. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah Tuhan memberkati agar benar-benar damai itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kemuliaan bagi Allah dan damai boleh kami alami. Damai, kami berdamai dengan Allah karena Allah melawat kami, umat-Mu Tuhan. Kami boleh berdamai dengan sesama kami karena kami mau memaknai damai itu, dan kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Teguhkan bagian firman-Mu bagi kami untuk menjadi perenungan bagi kami di hari ini dan hari-hari ke depan, bahkan dikala kami melangkah memasuki tahun 2024 minggu depan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh melayani Pendeta Merlin. Biarlah Tuhan menolong dalam setiap pelayanan bersama dengan keluarga. Hamba-Mu juga dengan keluarga Siprianus, Tuhan memberkati sebagai Terbos. Berkati juga hamba-hamba-Mu, Ibu Jenensi, Saudari Cindy, Saudari Annabel, Saudara Jensen, Ibu Lin, dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan kami semua yang boleh berkumpul di hari Natal ini Tuhan. Tuhan tahu atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Biarlah Tuhan melawat kami. Biarlah sukacita surgawi boleh menjadi bagian kami, karena Tuhan masih berkenan dan memberi kesempatan bagi kami untuk merayakan dan memaknai Natal di tahun 2023 ini. Memberkati kami semua Tuhan untuk boleh melangkah di hari-hari ke depan dalam hidup kami. Bahkan kami Tuhan tolong jaga lindungi, beri kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami menyelesaikan tahun 2023 ini Tuhan. Tinggal 7 hari lagi Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan memampukan kami. Bahkan dengan sukacita iman, dengan kekuatan dari Tuhan, kami boleh akan ada di tahun 2024. Tuhan menolong kami, mampukan kami, dan melangkahlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Memberkati setiap kami yang hadir, bahkan setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melawat juga mereka. Kami menyerahkan untuk pelayanan gereja ini di Gereja Bitung di sepanjang malam tahun baru dan tahun baru Tuhan, sepanjang minggu terakhir di tahun 2023 ini Tuhan memberkati. Bahkan memasuki tahun 2024, biarlah Tuhan bersama-sama dengan gereja ini untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan bersama-sama di hari Natal ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong, memberi keamanan bagi bangsa kami dalam persiapan pemilihan umum. Tuhan
memberkati Sulawesi Utara, memberkati Kota Bitung, memberkati tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan kami boleh membawa persembahan syukur dan persembahan yang sudah kami berikan. Berkati itu semua Tuhan, agar boleh dikelola dengan baik dengan dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang sempurna, itu persembahan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Boleh menjadi alat-Mu, boleh melayani-Mu di bagian-bagian yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya kepada-Mu dan menyertai hidup kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, dan kami memperbuat bersalah kepada kami. Dan jangan masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari dosa. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dan saya ingin semua kita berdiri dan biar segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah. Tuhan Allah
mengingat firman Tuhan. Hidup terus memuliakan nama Tuhan. Terus memelihara damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Pergilah dengan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga atas kemurahan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita terus memuliakan Allah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.